Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Kenza Ezra Walewangko, 21 tahun, tewas di lingkungan kampus. Dugaan sementara Kenza tewas dikeroyok sejumlah rekannya usai pesta minuman keras. Bagaimana kronologinya dan bagaimana respons kampus UKI terkait kasus ini? Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Arisyam Indradi menyebut berdasarkan keterangan saksi sebelum tewas, Kenza diketahui sedang berkumpul bersama teman-temannya di Taman Perpustakaan UKI pada Selasa 4 Maret 2025. Mereka saat itu menenggak minuman beralkohol. Di tengah aktivitas tersebut, Kenza terlibat cekcok dengan beberapa orang pada pukul 18.00 WIB. Setelah cekcok mereda, mereka kembali minum bersama. Sekitar 2 jam kemudian, Kenza kembali terlibat cekcok dengan seseorang, namun belum diungkap identitasnya, sesama mahasiswa atau pihak luar kampus. Petugas keamanan sempat melerai keributan. Setelahnya, korban dipapah temannya menuju pintu keluar untuk mengambil motor. Setelah itu, saksi meninggalkan korban karena mengira korban akan pulang. Namun bukannya pulang, Kenza justru berjalan ke arah pagar ruang parkir sambil berteriak dan menggoyangkan pagar. Korban kemudian terjatuh bersama pagar tersebut. Saat dipapah, wajah korban sudah terluka dan hidungnya mengeluarkan darah. Kenza pun segera dibawa ke rumah sakit UKI Cawang, tetapi nyawanya tidak tertolong. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk otopsi. Atas kasus ini, Kepala Polres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali Jumat 7 Maret mengatakan penyelidikan hingga kini masih berlangsung. Polres penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 18 saksi. Kami juga sudah mengumpulkan barang bukti berupa bekas botol minuman, patahan pagar, juga batu, dan kita sudah melakukan olah TKP, kita juga sudah melakukan otopsi, luar juga sudah, dan yang terakhir kita sedang melakukan pemeriksaan organ dalam. Yang lain di TKP mereka minum-minum ada sedikit cekcok mulut, ada keributan, sampai satpam datang, security itu terlihat. Juga terlihat bahwa yang bersangkutan di antar keluar pagar itu juga terlihat. Sementara itu, pihak UKI menyebut akan mengawal kasus ini dan melakukan evaluasi internal kampus. Ia juga menegaskan minuman beralkohol dilarang di lingkungan kampus. Masuknya minuman keras ke dalam area kampus akan menjadi bahan evaluasi. Kita tunggu hasilnya, tentunya proses ini dari pihak kepolisian. Dan kami semua tentunya langsung melakukan evaluasi apa yang terjadi di kampus kita. Karena saya ini menjadi rektor udah masuk tahun ke-8 dan tidak pernah ada kejadian apa-apa, baik-baik saja, dan tapi kita lihatlah. Alkohol, kekerasan, dan pembunuhan seringkali bertaut. Menurut kriminolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Ikrak Sulhin, alkohol bukanlah penyebab terjadinya kejahatan, melainkan semacam enabler atau faktor yang dapat memicu seseorang melakukan kekerasan, termasuk pembunuhan. Konsumsi alkohol dengan kadar yang memabukkan dapat menurunkan, bahkan menghilangkan kemampuan rasionalitas seseorang. Akibatnya orang tersebut kesulitan atau kehilangan kontrol terhadap perilakunya sendiri. Jejak minuman beralkohol dalam kasus-kasus pembunuhan di Indonesia cukup banyak. Analisis tim jurnalisme Data Kompas yang bersumber dari Direktori Putusan MA 2022 hingga 2024 menunjukkan, dari 1.013 kasus pembunuhan, 255 diantaranya melibatkan alkohol. Artinya, 1 dari 4 pembunuhan melibatkan minuman beralkohol, baik yang dikonsumsi oleh pelaku maupun korban. Motif emosi sesaat menjadi pola yang paling umum terjadi dalam pembunuhan yang melibatkan minuman keras. Apa yang terjadi pada Kenza menjadi ironi di dunia kampus dan pendidikan tinggi Indonesia. Harusnya setiap kampus di Indonesia merdeka dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Bukan sebaliknya, berakhir dengan kekerasan yang berujung meregang nyawa. Kalau menurut sahabat Kompas, bagaimana tanggapan pada kekerasan mahasiswa UKI ini?